Indonesia merupakan negara yang sangat menarik. Bukan hanya soal kekayaan alamnya atau budayanya, tapi juga Indonesia menarik dari segi cerita mistisnya. Karena di Indonesia selalu ada cerita mistis di tengah-tengah kita tentang sesosok makhluk halus atau cerita seram atau tempat-tempat angker di sekitar kita. Nah, di video kali ini gue bakal masuk ke segmen Taro, yaitu cerita horor. Di mana gue bakal menceritakan cerita-cerita horor yang ada di sekitar kita. Dan di segmen kali ini gue bakal menceritakan tentang misteri keangkeran jembatan-jembatan yang ada di Indonesia. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @napitpoldo. Sekarang kita bumper dulu. Sebelum mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang nonton video ini, kalau misalnya udah tahu tentang kisah yang gue ceritain sekarang, atau malah pernah mengalami hal-hal yang mistis di tempat kalian bisa share di kolom komentar. Jembatan yang pertama yang akan gue bahas yaitu Jembatan Suramadu. Sebenarnya umur jembatan ini masih terbilang sangat muda. Jembatan Suramadu mulai dibangun pada tahun 2003. Jembatan Nasional Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura di Indonesia. Dengan panjang sekitar 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Jembatan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Pada September 2014, telah terjadi kecelakaan yang melibatkan 5 mobil dan menewaskan salah satu pengemudinya. Menurut cerita yang beredar, malam sebelum kecelakaan beruntun tersebut terjadi, masyarakat melihat sosok wanita berambut panjang dan bergaun putih warawiri di dekat pintu tol. Sosok wanita tersebut diyakini adalah sundel bolong yang bagian belakang tubuhnya tampak bolong menyeramkan. Selain kemunculan sosok wanita tersebut, para pengemudi kerap dibuat bingung dengan jalan yang bercabang menjadi 2. Padahal jalan tersebut hanya 1 dan tidak bercabang. Tidak hanya itu, penampakan atau arwah gentayangan pun kerap menghantui pengemudi yang lewat. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat Labang, Bangkalan, Madura, Haji Nur Hasan. Beliau mengatakan bahwa di sini di Suramadu banyak kejadian aneh, seperti pedagang melihat sundel bolong saat malam hari, sehingga orang yang melihat sering mengalami ketakutan. Akibatnya ada mobil yang terperosok ke sawah di pinggir jalan jembatan Suramadu. Lalu misterius jembatan berikutnya yaitu di Jembatan Komal Pemalang, di mana ada mitos tentang siluman ular dan buaya putih. Nah, ini gue agak bingung ya nyebutinnya, apa jembatan Komal apa Comal. Kalian tulis di kolom komentar yang benar pakai C atau pakai K bacanya. Tapi di sini gue bakal baca pakai C aja kali ya. Jadi jembatan Comal ini merupakan jembatan yang menghubungkan Pemalang dengan Pekalongan di Jawa Tengah. Sejak puluhan tahun lalu, meski dibangun dengan baik, jembatan ini ternyata telah beberapa kali amblas pada tahun 1923, 1989, 2014, dan 2016. Jembatan Comal yang terletak di Pemalang ini sering terjadi kecelakaan hingga memakan korban meninggal dunia. Hal tersebut sering dikaitkan dengan keangkeran jembatan Comal yang sering meminta tumbal. Tidak hanya memakan korban, masyarakat sekitar pun meyakini kalau terdapat 3 kerajaan gaib yang terdapat di jembatan tersebut. Salah satu penguasa jembatan adalah sesosok buaya putih berukuran besar dan sangat mengerikan. Salah satu cerita misteri mengaitkan jika robohnya jembatan ini yang terjadi pada tahun 2014 karena siluman bersosok buaya putih ini tengah mengamuk. Lalu selain buaya putih, ada siluman ular juga yang dipercaya menjadi penunggu jembatan tersebut. Sosok siluman ular ini dipercaya memiliki kepala manusia yang mempunyai tubuh yang sangat besar melebihi lebar sungai. Misteri jembatan ini paling sering dibicarakan karena seringnya terjadi kecelakaan tunggal yang konon katanya terjadi karena ulah penunggu di sana. Bahkan tidak jarang juga menelan korban jiwa ketika kecelakaan yang tidak terelakkan terjadi di jembatan Comal angker tersebut. Konon katanya sebelum terjadi kecelakaan, ada pertanda berupa suara anak kecil menangis yang berasal dari bawah jembatan. Makhluk halus berupa buaya putih di jembatan ini juga tidak luput dari perhatian masyarakat Pemalang. Bahkan beberapa dari mereka mengakui pernah melihat siluman buaya putih dengan tubuh gagah dan diikuti oleh prajurit bertubuh ular berkepala macam-macam seperti sapi,
manusia, kerbau, dan lain-lain. Di jembatan Comal juga terdapat 7 buah makam tua yang dikeramatkan oleh warga sekitar di sana. Ini gue juga nggak tahu apakah ada kaitan antara si jembatan dengan ketujuh makam tua itu. Kalau kalian penasaran, kalian dipersilahkan untuk mengunjungi tempat yang selama ini dianggap menjadi suatu tempat keangkeran yang sangat luar biasa. Lalu berikutnya, nggak tahu kalian pernah mendengar, ada yang namanya Jembatan Sewo Pantura. Nah, buat kalian yang pernah mendengar kisah ini, kalian pernah nggak ngelihat fenomena tentang orang berderet sepanjang jembatan dengan membawa sapu lidi untuk mengais uang logam yang jatuh ke jalan? Ternyata di balik cerita itu ada kisah mistis di Jembatan Sewo ini. Jembatan Sewo berada di perbatasan Subang dan Indramayu, Jawa Barat. Jembatan Sewo dalam bahasa Indonesia berarti jembatan sewa. Karena itu, pengendara yang melintas harus melemparkan uang koin sebagai tanda menyewa jalan saat melintas agar terhindar dari hal-hal atau gangguan goib. Warga percaya di antara orang pemegang sapu yang mengais uang di jembatan itu, salah satunya merupakan makhluk halus penghuni jembatan, sisanya warga sekitar. Suatu waktu ada cerita dari beberapa pengamen yang datang ke jembatan itu, di mana mereka bukan warga sekitar. Kemudian para pengamen melihat banyak uang di pinggir jalan yang dilempar pengemudi kendaraan lalu mengambil uang itu. Dan tidak berapa lama, salah satu dari pengamen tersebut ditabrak sebuah mobil, lalu kepalanya pecah. Nama Saidah dan Saini begitu melekat di Jembatan Sewo ini. Konon katanya Saidah dan Saini ini ditinggal ayahnya untuk menikah lagi dan sang ibu sudah meninggal dunia. Suatu hari Saidah dan Saini ini ditinggal oleh ibu tirinya di tengah hutan. Kemudian dia bertemu dengan seorang kakek tua yang menjadikan mereka penari ronggeng untuk bertahan hidup dan mendapatkan uang, namun dengan syarat jika waktu telah habis perjanjian Saidah dan Saini ini akan berubah menjadi buaya. Kehidupan Saidah dan Saini ini pun semakin hari semakin membaik dengan menari ronggeng. Tapi perjanjian ini telah habis sehingga Saidah dan Saini pun berubah menjadi buaya putih penunggu jembatan itu. Mitos Jembatan Sewo ini lekat dengan tragedi kecelakaan bus Transmigran Perintis asal Boyolali, Jawa Tengah pada 11 Maret 1974. Ceritanya para transmigran ini berangkat ke Sumatera Selatan. Tapi naas ketika melintas di Jembatan Sewo, bus mereka terprosok masuk ke dalam sungai dan terbakar. Sebanyak 67 penumpang tewas dan hanya 3 anak aja yang selamat. Ada yang bilang kalau ada 1 bayi yang selamat. Untuk menghormati kecelakaan tragis tersebut, warga Boyolali yang melintas jembatan membuang uang recehan. Belakangan, itu menjadi tradisi pengemudi yang mempercayai mitos tersebut. Baik supir truk, bus, ataupun masyarakat umum percaya dengan mitos itu. Sampai sekarang, penduduk sekitar jembatan memanfaatkan benar tradisi ini. Koin tidak lagi dibuang ke sungai, tapi ke aspal jalan di atas jembatan. Itu beberapa cerita tentang misteri dari jembatan angker yang ada di Indonesia. Sebenarnya gue tahu ada beberapa lagi, tapi kalau kalian pengen gue bahas tentang misteri lainnya, kalian boleh tambahin di kolom komentar. Siapa tahu nanti kalau menarik, bakal gue bahas. Kira-kira dari beberapa cerita tadi, dari misteri jembatan yang gue sebutin tadi, ada nggak dari kalian yang pernah datang ke jembatan itu? Kalau kalian punya pengalaman tentang cerita tadi, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Paling segitu dulu videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @napipoldo. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.